Selamat pagi, selamat datang kembali di acara Ngopi Ngobrol Pintar Teori Organisasi. Yeay. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Lisna. Saya sebagai moderator di sini. Dan juga teman-teman saya, ada Vivin Karlina, ada Junardi Validi Subagya, dan ada Andang Nurjaman. Halo guys, apa kabar kalian semua? Baik, Lis. Gimana? Ini gimana, Kak Lisna? Sehat, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, yaitu topiknya tentang dunia pertiktokan yang potensinya sangat luar biasa dalam dunia sosial media. Apalagi kita sebagai kaum milenial pastinya udah nggak asing lagi kan ya guys. Ya, oke. Mana ya? Sosial media TikTok tuh banyak banget digunakan saat ini. Terus dengan jutaan penggunanya yang aktif setiap harinya, hampir setiap hari itu pasti scroll TikTok nih. TikTok tuh telah berhasil merevolusi cara kita berbagai jutaan pengguna yang aktif setiap harinya. TikTok tuh udah berhasil merevolusi. Kalian pasti udah tahu kan ya, TikTok itu adalah sebuah sosial media yang paling banyak diminati, apalagi generasi milenial seperti kita. Terus dengan jutaan pengguna aktif yang selalu aktif hampir setiap hari nih scroll TikTok. TikTok tuh udah berhasil merevolusi cara kita berbagi konten, dari berinteraksi secara kreatif, terus berbagi informasi. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita lebih dalam mengulik nih tentang dunia pertiktokan. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana TikTok mempengaruhi tren media sosial dan bagaimana hal ini berkaitan dengan teori organisasi. Gimana guys, kalian udah siap? Siap dong, Mbak. Siap dong, Kak. Oke. Nanti aku punya beberapa pertanyaan yang akan kita kulik bareng-bareng ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja menuju pertanyaannya ya. Yang pertama, aku mau nanya nih ke kalian generasi milenial. Bagaimana sih TikTok bisa menjadi aplikasi media sosial yang banyak digunakan dan diminati? Menurut kalian gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kayaknya udah Vivin dulu deh. Tadi udah siap. Kayak gitu. Oke. Kak Vivin, gimana nih menurut pandangan kakak? Kalau menurut saya pribadi ya, sebagai saya juga pengguna TikTok ya, Kak Lisna. Kalau TikTok itu bisa menjadi aplikasi media sosial yang banyak digunakan itu karena TikTok itu bisa buat belanja, buat nonton video, terus buat menghasilkan cuan gitu sih. Kalau itu menurut saya juga pengguna TikTok sih, Kak. Kalau menurut setia ya? Iya. Kalau menurut Kak Juni gimana? Aku lempar dulu ke tadi nih Bang Adam, dia mulu. Gimana Bang? Responnya kayak bagaimana? Tadi clear ya, tadi menjadi biasa sekali digunakan menurut Abang. Jadi gimana? Ya, baik. Menurut pendapat saya ya, TikTok berhasil menjadi salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan karena itu ada beberapa faktor di dalamnya, seperti konten yang menarik, terus ada kayak fitur-fitur kreatif gitu, terus sama menyediakan
platform bagi kreator, seperti contohnya itu memberikan ruang bagi kreator konten dari berbagai latar belakang untuk menampilkan bakat mereka. Eh, Selanjutnya itu mungkin kayak membuat pengguna mudah terlibat dalam format ini, cocok untuk generasi yang menyukai konsumsi konten cepat dan bervariasi, seperti itu. Enggak. Kalau menurut Kak Juni gimana, Kak? Aku sendiri selaku video sama pengguna TikTok dan berlangganan mungkin ya hampir setiap hari. Menurut bagaimana TikTok bisa menjadi aplikasi media sosial yang menggunakan yaitu terkait apa ya, popularitas TikTok itu menyediakan konten inovatif dan algoritma yang sangat kuat. Algoritma ini dengan cepat mempelajari preferensi pengguna, menyesuaikan konten dengan selera individu secara lebih efektif daripada banyak aplikasi media sosial lainnya. Selain itu, format unik TikTok juga nih ya, yang menghubungkan konten bisa menarik perhatian generasi muda untuk kita ya. Contohnya semacam kita generasi Gen Z nih. Terus resonansi dengan pengguna ini ceritakan teknologi yang digunakan dalam beberapa tahun yang terakhir. Adapun saya menyatakan nih dari ini dan karena Jonathan Sudarmo akhir-akhir ini tuh memiliki yang cukup besar dalam kehidupan sosial media di masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi kayak kita nih. Kenapa generasi seperti ini jadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri mereka sekaligus mengajukan audiensi yang sangat luas. Kayak gitu sih, Kak. Jadi ini ya, TikTok tuh sangat berpengaruh juga ya untuk kita. Benar sekali sih. Kalau menurut kebutuhan finance yang mungkin kita selaku generasi yang emang pelangganan baik aplikasi ini tuh sebenarnya kayak gitu. TikTok tuh hal yang paling dibutuhkan, apalagi sumbernya itu bisa dapat menghasilkan keuntungan bagi kita sendiri. Ya, oke. Jawabannya bagus-bagus. Next, kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana perilaku organisasi TikTok mempengaruhi popularitas di kalangan pengguna? Dari siapa dulu jawabannya? Kak Juni deh. Kayaknya lagi semangat banget nih. Kayak menurut aku pribadi, bagaimana perilaku organisasi TikTok memengaruhi popularitas di kalangan pengguna itu benar ya? Popularitas di itu yang pertama-tama itu dari perilaku organisasi TikTok yang mempengaruhi popularitasnya di kalangan pengguna dengan menekan personalisasi, kreativitas, keterlibatan komunitas, dan organisasi TikTok mempengaruhi popularitas di kalangan pengguna ini. Salah satunya yaitu organisasi mempengaruhi popularitas di kalangan pengguna dengan menggunakan presentasi, kreativitas, dan responsivitas. Faktor-faktor ini yang berkontribusi pada daya tarik TikTok dan membantu platform ini menjadi salah satu platform media sosial paling populer secara global. Oke, udah Kak Juni. Ya, oke, gitu sendiri. Ada yang tambah? Ada jawaban lain? Atau Kandang ada jawaban lain? Ya, mungkin menurut saya pribadi, perilaku organisasi TikTok mempengaruhi popularitas di kalangan pengguna, memainkan peran penting dalam mempengaruhi popularitasnya di kalangan pengguna.
seperti inovasi berkelanjutan, yang mana TikTok terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru, yaitu seperti kayak filter dan alat pengeditan video canggih. Pendekatan ini memastikan aplikasi tetap menarik dan relevan bagi pengguna. Selain itu juga ada komitmen terhadap privasi dan keamanan data. Mungkin dengan semakin banyaknya kekhawatiran tentang privasi data, TikTok berusaha keras untuk memastikan data pengguna aman. Langkah-langkah ini termasuk penyimpanan data di server lokal dan transparansi mengenai pengguna data. Dengan mengadopsi perilaku organisasi yang berfokus pada inovasi, responsivitas, dan keterlibatan komunitas, TikTok berhasil membangun dan mempertahankan popularitasnya di kalangan pengguna di seluruh dunia. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi TikTok itu bisa ini ya, mengikuti perkembangan zaman, jadi masih pada tertarik gitu. Iya Kak, betul. Benar, Mbak. Izin menambahkan ya Kak. Boleh. Saya setuju sama Mas Adam tuh. Kalau TikTok itu memiliki kebijakan transparansi dan privasi yang diterapkan, itu mempengaruhi popularitasnya. Nah, karena pengguna merasa lebih aman dan terlindungi karena kebijakan kayak privasi, bisa perlindungan komunitas gitu. Jadi ntar kalau yang misal melanggar itu akan di-blok ya Kak, TikToknya. Gitu sih Kak. Ya sih, jadi lebih aman ya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, bagaimana manajemen konflik TikTok itu berperan dalam menjaga agar lingkungan platformnya itu tetap positif gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Kak Andreas? Boleh, Mbak. Bagaimana manajemen konflik di TikTok berperan dalam menjaga lingkungan platform yang positif? Mungkin di sini ada, menurut saya itu ada konflik di TikTok tuh berperan penting dalam menjaga lingkungan platform yang positif dengan beberapa cara seperti kebijakan moderasi konten yang ketat, yang mana TikTok menerapkan pedoman komunitas yang jelas dan ketat gitu untuk mencegah penyebaran konten yang mengandung kebencian, kekerasan atau pelanggaran lainnya. Selain itu juga ada fitur pelaporan yang mudah. Mungkin kalian juga udah tahu kan ya, ada fitur pelaporan kayak gitu. Yang mana TikTok menyediakan fitur pelaporan yang mudah digunakan sehingga pengguna dapat melaporkan konten atau perilaku yang tidak pas dengan cepat. Nah, dengan menerapkan strategi ini, TikTok berhasil menjaga lingkungan platform yang positif, aman, dan ramah bagi penggunanya, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan pendorong pertumbuhan komunitas yang sehat. Mungkin seperti yang sebelumnya Kak Pipin itu diutarakan, contohnya kalau ada akun-akun yang konten yang mengandung kebencian atau kekerasan atau pelanggaran lainnya, itu mungkin bisa di-blok atau ditutup akunnya, seperti itu Kak. Kalau menurut Kak Juni gimana Kak? Saya sangat setuju ya, tapi saya di sini akan mengasih tambahan sedikit bahwa manajemen konflik di TikTok itu tidak langsung berperan dalam menjaga lingkungan positif saja. Kontroversi TikTok pada dasarnya berkaitan dengan ketegangan geopolitik, keamanan nasional, dan tentang kelanjutan daripada penyelesaian konflik di dalam contoh strategi mungkin yang nih ya, salah satu pernah ngerasain bahwa video kita tuh suka kehapus otomatis, padahal tuh bukan apa, tapi dalam kebijakan TikTok itu tuh udah menstandarisasikan hal-hal yang emang udah dirancang sedemikian terkait
dalam segi keamanannya tersebut, Mbak. Kayak gitu sih. Ngerasa Mungkin sih. eh, gara-garanya itu TikTok pakai sistem AI kali ya, Kak Juni. Ya, kalau gitu. Kalau Kak Vivin gimana Kak? Ada tanggapan? Iya sih, menurut saya tuh sangat setuju sama Mas Junior sama Mas Adang karena pernah tuh saya tuh nge-live di TikTok tuh. Terus saya sambil jalan pakai motor tuh langsung ke ada peringatan gitu. Langsung nggak bisa gitu, langsung otomatis itu keluar gitu peringatan buat akun saya gitu, Kak. Ya, kena pelanggaran Kak. Ya betul sekali, sering. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian, bagaimana TikTok mengelola perubahan organisasi demi tetap relevan dan bersaing di pasar? Untuk Kak Vivin, boleh dijawab? Kalau kalau menurut saya, TikTok mengelola perubahan organisasi demi tetap relevan dan bersaing di pasar itu, TikTok selalu menerima kritik dan saran kali ya Kak. Kalau seperti ulasan Hmm, di Play Store gitu. Menurut saya pribadi sih seperti oke. itu. Ya, jadi lebih mengetahui apa yang dimau konsumen ya. Untuk Kak Andang, Sedikit pertanyaan nih ya. Baik, Mbak. Boleh siapa dulu? siapa dulu nih? Boleh. Saya dulu nih. Boleh saya lanjut ya, Mbak. Boleh, silakan. TikTok mengelola perubahan organisasi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar melalui berbagai strategi. Contohnya, yaitu mungkin dari pengembangan produk. TikTok terus mengembangkan fitur baru dan meningkatkan fitur yang sudah ada berdasarkan tren dan umpan balik pengguna. Contohnya itu fitur inovatif termasuk efek, filter, alat pengeditan video canggih, dan dukungan untuk format video yang lebih panjang. Nah, selanjutnya itu ada adaptasi terhadap tren pasar, responsif terhadap tren. TikTok cepat merespon tren baru dan mempromosikan tantangan viral, lagu, atau efek yang sedang populer. Ini menjaga platform tetap segar dan menarik bagi pengguna. Selain itu juga ada kolaborasi dengan kreator, mungkin kayak TikTok bekerja sama dengan para kreator-kreator yang ada di seluruh dunia mungkin untuk mengidentifikasi dan promosikan tren baru, memastikan bahwa konten di platform tetap menarik dan relevan. Nah, dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, TikTok berhasil mengelola perubahan organisasi secara efektif untuk tetap relevan, menarik, dan kompetitif di pasar media sosial yang dinamis. Seperti itu, Mbak. Nah, Kak Juni gimana, Kak? Menurut saya mungkin dalam arti mencakup keseluruhan juga, mungkin dari kemampuan TikTok itu sendiri ya Mbak, kenapa bisa dikatakan bisa tetap gitu dalam lingkungan pasaran, karena kemampuan TikTok itu untuk terus beradaptasi dan revolusi itu sangat menyesuaikan dari zaman dari dulunya hanya saya nih sekarang tuh udah menyediakan fitur-fitur untuk kita berbisnis gitu lagi enggak sih Mbak, kayak menyediakan e-commerce gitu tersendiri kan berkolaborasi dengan fitur-fitur dengan aplikasi-aplikasi lain, misalnya posisi hijau sama si orang. Ya, Sih. iya. Penjualan di TikTok juga menurut saya keuntungannya lebih banyak, Kak. Iya. Ya. Jadi kemampuan revolusinya itu sangat difokuskan dalam organisasi ini Mbak. Jadi kayak beliau itu yang pengguna
apa ini sangat cerita ya kalau informasi tentang tren pasar ini gitu yang merupakan salah satu kunci kesuksesan sebagai salah satu aplikasi media sosial yang paling populer saat ini. Oke, kelihatan banget nih kalian aktif banget ya di TikTok. Penjelasannya keren-keren.